lewat itu Goton mengadakan temu tokoh alumni yang membahas tentang waktu itu kondisi Indonesia menjelang Pilpres dan Pileg waktu itu. Ketika sudah diadakan pertemuan tokoh-tokoh itu, kemudian diundang untuk mengadakan pertemuan khusus dengan Badan Wakaf Pondok Modern Goton. Nah, ketika rapat khusus itu hanya undangan-undangan tertentu yang diundang, dan ternyata di situ ada 2 orang Subang. Saya juga bingung. Saya kebetulan diundang rapat dengan Badan Wakaf dan alhamdulillah Ustaz Asep juga diundang. Jadi inilah Subang, walaupun 129, tapi mewakili Subang ini 2 orang yang diundang di rapat. Alhamdulillah. Ya, itu sebagai deskripsi dari keanggotaan. Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur tadi yang disampaikan. Kalau Ustaz Asep ini memang kalau udah nyambut masalah politik bicaranya seperti pompa kita semua. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama-sama mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, terkait dengan apa yang kita lakukan dalam 5 tahun. Yang pertama adalah kita ingin menegaskan bahwa IKPM ini bersama-sama, yang sepuh, yang tua, yang muda, yang milenial dan seterusnya. Apa yang kita lakukan ketika pertama kali 2014 itu dibentuk pengurusan yang baru yang diamanatkan kepada saya, yaitu kita melakukan roadshow silaturahim ke sesepuh-sesepuh pertama kalinya. Dan saya kaget betul pada saat itu ketika berkunjung ke Purwodadi, ada namanya Al Ustadz Fauzi, sekarang almarhum. Ketika kita datang ke sana bersama, saya datang itu bersama sekretaris IKPM yang dulunya mantan ketua Yunzal. Jadi mantan ketua jadi sekretaris kan. Itu Ustaz Sarif, ya, Sarif Emon. Nah, saya datang dengan Ustaz Sarif. Ini sebahla aja. Tapi kalau sekarang saya nggak mau jadi sekretaris. Yunzal. Wah, Yuri apa tuh? Jadi ketika saya datang ke Purwodadi ke Ustadz, karena saya datang siapa alumni sepuh, Masya Allah, datang ternyata Ustadz Fauzi ini meninggal setahun yang lalu dan kita IKPM nggak tahu. Masya Allah, setahun yang lalu meninggal ya, sampai sekretaris IKPM aja nggak tahu dan nggak ada berita di IKPM terkait meninggal, padahal beliau itu adalah ada di wilayah Subang. Dan beliau itu alumni tahun 64, 65. Marhalah kurang lebih dengan Pak Kiai Hasan malah. Beliau tahu Pak Kiai Hasan itu namanya Pujianto dari Ponorogo. Dan beliau kemudian hijrah ke Jakarta, kemudian mendirikan pondok namanya As-Sakinah di Purwodadi. Kemudian di akhir hayatnya mewakafkan tanah yang sekarang ditempatkan di Darul Falah Cimenteng. Maksud saya adalah bahwa inilah perlunya kita, satu, silaturahim, yang kedua perlunya database. Maka yang harus kemudian diperbaiki dalam kepengurusan berikutnya adalah terus melengkapi dan memperbaiki silaturahim dan database daripada kegiatan. Baik, yang kedua, alhamdulillah selama masa bakti 5 tahun ke belakang, yang pertama tadi silaturahim, yang kedua masalah organisasi ini membutuhkan yang namanya biaya operasional organisasi. Dan alhamdulillah pada saat pertama dibentuk itu kita roadshow kesana kemari dan terkumpullah waktu itu kurang lebih menurut catatan dari saldo keuangan ada sekitar 20 jutaan terkumpul, 20 sampai 25 juta. Nah, itu menjadi rekor karena IKPM pada saat itu mempunyai kas. Dan waktu itu kita adakan pelantikan di Bandung, Ustaz Zul yang bicara bahwasanya IKPM Bandung itu minta
sumbangan ke IKPM Subang. Kita mundur ngurus kasir waktu itu kan. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ada uang kas, Masya Allah. Maka ini juga menjadi PR buat kita. Alhamdulillah, seiring dengan itu salah satu yang tergagas ini yang tadi disampaikan sama Ustadz Asep adalah terbentuknya Yayasan Kampung Damai. Karena IKPM nggak boleh berbisnis, IKPM nggak boleh berini secara langsung, maka ada Yayasan Kampung Damai. Di bawah itulah terbentuk yang namanya PT Subang Indana Manafik tadi. Maka ini sebenarnya sebuah potensi besar yang kemudian bisa kita wujudkan. Ya, kalau sumbangan tadi mungkin ya tadi paling 25 itu aja udah ya hasil kan gitu. Apalagi kalau sampai kemudian ini bergulir, ya maka kepengurusan ke depan mudah-mudahan bisa mengoptimalkan kerangka ini. Kita tahu lah bahwasanya mewujudkan sesuatu itu juga gak mudah dan gak tiba-tiba, pasti melalui sebuah proses. Tapi ini sudah dimulai, termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini dengan mengadakan mubes. Ngapain sih mubes holas? Nanti pakot ketuanya apa? Betul, tapi kita ingin organisasi ini walaupun sekecil apapun dibentuk dengan cara yang besar, yaitu ada pertanggungjawaban, kan keuangannya gimana, kegiatannya gimana, evaluasinya seperti apa, ya kan? Maka inilah yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, alhamdulillah, ini kita Subang ini menjadi rintisan. Saya teringat betul ketika salah satu agenda di Subang itu adalah pertemuan IKPM lintas wilayah, Zat. Jadi Kuningan diundang, Cirebon diundang, kemudian Tasik diundang, Bandung diundang, mana diundang yang kita tahu di wilayah Jawa Barat. Dan salah satu yang terputus waktu itu adalah melakukan sinergi ekonomi. Kemudian gagasan itu ditindaklanjuti dengan Cirebon sebagai tuan rumahnya di Kraton, terbentuklah namanya Forum Bisnis. Namanya sudah Forum Bisnis, tapi waktu itu masih di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian saya, ya qadarullah, ini perjalanan yang memang tidak pernah kita tahu. Ketika 90 tahun Gontor diadakan dialog ataupun pertemuan tokoh bisnis alumni ataupun tokoh bisnis di lingkungan Gontor. Nah, Ustadz almarhum Sodik yang dari Bojonegoro yang beberapa waktu kemarin meninggal dunia, alhamdulillah menjadi salah satu pembicaranya saat itu. Dan saya nggak tahu gimana awalnya ditunjuk, diminta untuk jadi moderator. Tapi rupanya berkelanjutan karena Ustadz Ismail waktu itu memberi amanah bentuk jaringan pengusaha alumni. Nah, konsep dari Subang tadi, dari Jawa Barat tadi dibawalah yang kemudian kita namakan Forum Bisnis. Maka kemudian Forum Bisnis IKPM Gontor ini menjadi organisasi resmi di bawah PP IKPM, organisasi resmi pondok yang nantinya akan ada di setiap wilayah ataupun di setiap cabang, di samping Forum Pesantren Alumni ataupun FPA. Ya, saya kira itu. Kemudian nanti saya akan sharekan laporan-laporan terkait dengan seluruh kegiatan maupun keuangan ini di grup IKPM. Kemudian yang kedua, saya juga akan sampaikan ini ke pengurus pusat IKPM sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan PR berikutnya yang akan dihadapi oleh teman-teman rekan pengurus yang baru nanti adalah bagaimana melanjutkan rintisan-rintisan yang mungkin sudah ada kebaikan-kebaikan itu menjadi lebih optimal. Ya, database lebih optimal, silaturahim lebih optimal, penggalian dana lebih optimal, Subang Indana Manafik dan yayasan itu juga lebih optimal. Ya, apalagi ada Forbis, ada FPA, ada apa, yang itu bisa kita wujudkan insya Allah. Tentunya dengan keikhlasan kita, ya, bahwasanya in ahsantum li anfusikum. Maka saya walaupun usahanya belum besar seperti Haji Asep itu, tapi alhamdulillah sudah berjalan sehingga kita punya banyak waktu untuk
ya mencurahkan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh kita melalui kegiatan ini, termasuk diantaranya adalah melalui kegiatan Forbis ini. Dan tentunya dengan seperti yang kita gagas di KPM. Oleh karena itu saya tadi sudah dapat ini penilaian ataupun rangkuman dari Ustaz Asep tadi, katanya sudah cukup baik, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan LPJ ini diterima, kan gitu ya. Diterima dunia akhirat kan gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang menggantung. Masalah kemudian dilanjutkan itu bukan karena saya nggak mau, tapi karena ini harus tertib organisasi. Karena kebetulan setelah 3 tahun diminta oleh Pondok Mimpin Forbis 2016 sampai 2019, kemarin kita ngadakan mubes di Cirebon dengan Pak Yai Hasan dan Pak Hidayat Nur Wahid. Ternyata Pak Kiai itu minta supaya pengurus lama lanjutkan, ngapain diganti-ganti, udah bagus katanya gitu. Kalau Pak Kiai udah ngomong gitu, kita bingung juga ngomongnya. Yang lebih aneh lagi, ternyata periode yang 3 tahun tadi ditambah jadi 5 tahun. Maka astagfirullah, itu kemudian 2019 sampai 2024. Maka demi tertib organisasi, maka insya Allah mudah-mudahan potensi-potensi Subang ini bisa terwujud dari teman-teman yang lain. Lalu siapa calonnya? Oh, kita nanti akan rame nih. Wah, ini nyalon sekolah ini. Saya lihat ada beberapa tim sukses nih. Tim sukses dari Al-Ihya, tim sukses dari Darussalam, tim sukses dari mana-mana. Wah, jadi tim sukses itu mana nih? Wah. Kalau saya sih ada sepakat dengan Ustaz Asep tadi, kita ingin di KPM ini berjalan seiring antara yang generasi tua dengan yang muda di bawahnya. Nanti kepengurusan itu harus tambah dengan yang milenial. Karena di beberapa wilayah ada KPM ini, mohon maaf, yang muda jalan sendiri, yang tuanya nggak pernah diapa-apain, itu kita nggak kerja. Ya. Atau yang tua nggak mau melepas. Akhirnya yang mudanya segan mau masuk mau apa, nah ini harus kolaborasi. Lalu siapa yang tepat? Nah, kalau saya sih terus terang itu diserahkan ke forum. Tapi kalau saya boleh untuk melanggengkan sesuatu yang baik, ya, karena nama saya itu namanya Agus, maka saya ingin cari Agus lagi, gitu, supaya Agus itu bisa berlanjut. Gitu. Yang keduanya, siapa yang bisa mendampingi yang lainnya? Oh, ini kita perlu yang lebih mudanya lagi. Tadi saya sebenarnya ketua pelaksana mubes ini sudah sangat baik, ya, Ustadz Zul. Apalagi gua kasih hujah, rois yayasan, ada rois ini, waduh, gimana nih caranya? Udah kita cari yang free lah. Saya cari. Kayaknya Pantura ini perlu diberi kesempatan. Tadi Ustadz Agus di selatan dan kota, Pantura kita kasih kesempatan. Saya lihat di sana kalau ada Ustadz Jalil Qasim gitu, ada tempatnya. Udah bagus deh. Kebetulan beliau udah pakai jas. Kopi kada. Itu usulan. Nanti kalau misalnya menyetujui dan memilih, ya alhamdulillah. Saja mau enam lah. Bapak penasihat di KPM Ustaz Asep Pak. Wah, bipakot. Saya jelaskan ya gitu ya, lebih ini lagi. Saya taman nih, manggut-manggut deh saya. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu nanti kita lanjut dengan agenda berikutnya. Insya Allah ini kita harus optimalkan ke depan. Mudah-mudahan kita walaupun tidak lagi di kepengurusan secara operasional, tapi tetap karena ada kaitannya dengan apa yang sedang kita kerjakan di pusat, di Gotor, dengan Forbis, FPA dan lain-lain. Untuk tadi kata Ustaz Asep, silaturahim, kemudian silatulama dan lain-lainnya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Untuk laporan dan seterusnya saya sampaikan melalui rilis di grup KPM Subang. Demikian saya atas nama pribadi selaku Ketua IKPM Subang dengan pengurus-pengurus yang lain
Alhamdulillah saya didampingi Pak Ustadz Haji Maulani, Hasan Maulani, yang belum udah sepuh tapi kita tarik-tarik terus. Begini Ustadz, ini alhamdulillah beliau saya mensupport. Terima kasih Ustadz. Juga dengan teman-teman pengurus-pengurus yang lainnya, alhamdulillah ya, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila amanah yang diberikan ini belum begitu optimal dijalankan. Tapi prinsipnya kami sudah mencoba berusaha. Tapi kalau ada yang kurang, mungkin itulah kekurangan keterbatasan dari kami. Mudah-mudahan ini juga sekaligus dipahami dan dimaklumi oleh rekan-rekan sekalian. Demikian sekaligus kami laporan kepada Ketua Umum PPIKPM terhadap apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.